you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the Semoga kalian masih diberikan kesehatan, kalian dilindungi, serta dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Oh ya, kalian harus masih tetap di rumah aja. Biarpun di rumah aja, kalian harus tetap semangat, harus tetap produktif, dan jangan males-malesan. Kalian harus stay safe and healthy, dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa kuliah seperti sedia kala dan kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang lainnya. Kalian pasti rindu kan berkumpul dengan teman-teman yang lainnya? Sama saya juga. Oh ya, langsung aja di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang KKAC1 dan KKAD1. Apa sih KKAC1 dan KKAD1? KKAC1 ini membahas tentang persediaan barang dan KKAD1 ini membahas tentang asuransi dibayar di muka. Langsung aja, di sini saya memposisikan diri sebagai auditor yang mana kita bukan meneliti sih, kita lebih kayak meng-cross check apakah terjadi kesalahan pencatatan atau terjadi kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Kita mulai langsung dari KKAC1. Di sini saya asumsikan kalian sudah memiliki soal yang telah diberikan oleh dosen kita, Bapak Arif Himawan. Yuk kita mulai aja dari KKAC1. Dari KKAC1 ini ada lemon A601 lemon. Di sini tertulis persediaan 350. Oh iya, di sini kita menggunakan metode FIFO ya. Gimana metode FIFO itu? Barang yang sudah lama dijual terlebih dahulu. Jadi, yang masih tersisa di gudang adalah pembelian yang baru. Begitu. Jadi, di sini pada tanggal 25 Desember 2011 itu ada pembelian sebanyak 200 box. Jadi, kita ambil 200 box itu untuk yang pertama. Seperti ini ya. Ini saya tuliskan. Dikalikan dengan harga pembelian pada saat tanggal 25 Desember 2011, yaitu dengan harga Rp294.375. 294.375. Sedangkan pada persediaan tadi tertulis bahwa 350. Jadi sisanya ada 150. Nah, 150 ini diambilkan pada pembelian di atasnya, yaitu pembelian pada tanggal 25 Juni tahun 2011, yaitu sebanyak 150. Ditulis ya. Dikalikan 150 ini dikalikan dengan harga pada saat pembelian tanggal 25 Juni tahun 2011, yaitu sebesar 225.455. 22 445 atau 455 ya? 455, salah. Kita tulis. Ini totalnya 58. Ini total jumlahnya 350, sedangkan yang ini totalnya 95.060.000 rupiah. Nah, sudah seperti ini kita mencari harga lemon per ounce-nya, karena di sana nanti ada lemon itu perhitungannya per ounce. Jadi kita mencari harga lemon per ounce-nya. Ini tuh box ya. Nah, diketahui pada lemons ini satu boxnya itu berisi 25 botol dan per botolnya itu ada 2 ounce. Jadi, kita carinya 350 dikalikan 25 dikalikan 2.
Ini botol, ini ons. Hasilnya 17.500. Nah, untuk mencari harga pokok per unitnya, kita mencarinya seperti ini. (90.060.000) ini dibagi dengan 17.500. Hasilnya 5.432 per ons. Nah, harga pokok per unit ini dibandingkan dengan NRV yang tertera pada soal. Apabila NRV-nya lebih rendah, maka yang dipakai adalah nilai NRV tersebut. Dan apabila harga pokok ini lebih rendah, maka yang dipakai harga pokok ini. Dan di soal itu tertera NRV-nya sebesar 5.500 per ons. Jadi, kita menggunakan harga pokok per unitnya ini. Hand cream ini diberi simbolnya B701. Di persediaan tertera hand cream sebanyak 560. 560 ini dari mana? Kita ambil dari persediaan yang paling bawah, yaitu pada saat pembelian terakhir, yaitu sebanyak 160. Pada saat pembelian terakhir sebanyak 160 dengan harga 1.225. Ini dikalikan ini hasilnya 196 juta. Kemudian masih kurang kan? Kan 560. Ini baru 160. Masih 400. Nah, diambilkan dengan pembelian di atasnya lagi. Pembelian di atasnya itu senilai 150. 150 box dengan harganya 1.225.350. Ini dikalikan ini. Hasilnya 183.802.500. Kemudian masih kurang lagi, kurang 250. Ya diambilkan lagi di pembelian di atasnya, yaitu sebanyak 250 ini dikalikan dengan harga pada saat pembelian tersebut, yaitu harganya 1.246.070 rupiah. Hasilnya 311.517.500 rupiah. Ini ditotalkan hasilnya 691.320.000. Nah, ini kan box, sedangkan hand cream ini dimintanya per ons, harga per unit per ons. Nah, 560 ini dikalikan dengan botolnya hand cream satu boxnya ada 25 botol dan satu botolnya berisi 14 ons. Jadi 560 dikalikan 25 dikalikan 14, hasilnya 196.000. Nah, untuk mencari harga pokok per unitnya masih sama seperti yang lain tadi. Total ini dibagi dengan ini. Jadi, hasilnya 3.527,14 rupiah per onsnya. Nah, kita bandingkan dengan NRV yang ada di soal. NRV yang ada di soal itu sebesar 9.800 per onsnya. Jadi, harga pokok per unit ini lebih kecil daripada NRV. Maka, yang kita gunakan adalah harga pokok per unit ini. Gitu. 3. Esen pada persediaan tercatat 450. Nah, pada pembelian yang paling bawah itu 300, sebanyak 300 dengan harga 864.200 rupiah. Nah, ini dikalikan hasilnya 259.260.000 rupiah. Kemudian kan 450, sedangkan ini masih 300, berarti masih kurang 150. 150 ini diambilkan di atasnya lagi. Diambilkan pembelian di atasnya dengan harga
Rp1.678.940. Hasilnya Rp251.841.000. Di total dong, ini sama ini ketemunya 511.100.100. Sedangkan ini kan box, dan yang diminta essence itu harga pokok per unitnya itu per botol. Nah, satu boxnya itu berisikan 20 botol. Jadi 450 dikalikan 20, hasilnya 9.000. Nah, ini tadi harga tadi 511.100.100 ini dibagi dengan 9.000. Hasilnya ketemu 56.789 per botol. Nah, diketahui NRV-nya berapa? NRV-nya itu 43.210 per botol. Jadi, yang dipakai nanti itu yang NRV ini 43.210. Kemudian yang keempat ada moisturizing. Moisturizing di persediaan tercatat sebanyak 425 box. Nah, kita ambil dari pembelian paling bawah lagi ya, paling terakhir, yaitu 150 box seharga Rp851.700 per boxnya. Jadi 150 dikalikan 800.501.700. Hasilnya 127.755.000 rupiah. Kemudian masih kurang kan? Diambilkan lagi pada pembelian di atasnya sebanyak 150 box ini. Dikalikan dengan harga pada saat itu. Harga pada saat itu sebesar Rp795.355. Hasilnya Rp119.303.250. Masih kurang lagi, masih kurang 150. Ya diambilkan lagi dari pembelian di atasnya lagi. 125 dikalikan harga pada saat itu juga. 793.905. Hasilnya 99.238.135. Nah, hasil-hasil ini dijumlahkan lagi. Ketemunya ini 346.296.375. Nah, untuk moisturizing harga pokok per unitnya di sana mintanya per botol. Jadi 425 dikalikan 15 karena di sana sudah ada tertera keterangan satu boxnya berisi 15 botol. 425 dikalikan 15 hasilnya 6375. Nah, hasil tadi dibagikan dengan 6375, hasilnya 54321 per botol. Nah, kita bandingkan lagi dengan NRV-nya. Di sana, di soal, NRV-nya sebesar Rp56.780 per botolnya. Jadi, kita menggunakan yang harga pokok per unit ini. E501 Skintur sebanyak 450. Tercantumnya pada persediaannya ya. Nah, 450 ini kita ambilkan dari pembelian yang paling bawah. Pembelian yang paling terakhir itu udah 450. Udah menutup semuanya kan. Nah, jadi cuma itu aja yang diambilkan. Dikalikan dengan harga pada saat itu juga. Harga pada saat itu 614,50. Ini dikalikan ini, hasilnya ini 288.276.525. Harga pokok per unitnya ini dibagi 450 box, hasilnya ini. Nah, NRV-nya diketahui sama dengan harga pokok per unitnya, yaitu 640.614,50. Jadi, ya sudah sama aja yang ditulis gitu. Selanjutnya kita move ke karena totalnya ini 1.809.842.900 rupiah.
ini lebih kecil daripada yang dicatat oleh PT Dana Adiwerna, yaitu sebesar 2.467.135.689, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya bagaimana? Jurnal penyesuaiannya seperti ini. Harga persediaan yang dicatatkan oleh PT Adiwerna dikurangi dengan ini, ketemu selisihnya. Selisihnya itu 657.292.789 rupiah. Nah, ini dicatat sebagai harga pokok persediaan pada debit dan persediaan barang pada kredit. Kita move ke KKAC satunya. Formatnya seperti apa? Formatnya seperti ini. Jenis persediaan yang pertama ada lemon, jumlah boxnya 350, jumlah botolnya itu berarti 8.750. 8.750 dikalikan 2 ons jadi 17.500. Harga pokok per unitnya tadi dicari sudah ketemu 5.432. Nah, jumlah ons dikalikan harga pokok per unit ketemunya 95 juta 60.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada hand cream. Hand cream jumlah boxnya ada 560. Nah, 560 ini dikalikan dengan jumlah per botolnya berapa tadi? Jumlah per botolnya 20 kalau tidak salah 20 atau 25 ya. Hasilnya ketemu 14.000. 14.000 ini dikalikan dengan 14 ons, jadi ketemu 196.000. Harga pokok per unitnya tadi ketemu 3.527,14. Harga pokok per unit ini dikalikan dengan jumlah ons, ketemu harga pokok persediaan 691.320.000 rupiah. Kemudian yang ketiga essence. Essence jumlah botol ada 450. Jumlah boxnya jadi 9.000. Nah, karena essence ini harga pokok per unitnya dia mintanya per botol, maka jumlah osnya dikosongkan, tidak dicari. Harga pokok per unitnya tadi untuk per botolnya untuk essence sebesar 43.210 rupiah. Nah, harga pokok per unit itu 43.210 ini dikalikan dengan 9.000 ketemu 388.890 rupiah. 388.890.000 rupiah. Nah, yang ketiga ada yang keempat ada moisturizing dengan jumlah box 425, jumlah botol, maka jumlah botolnya 6.375. Nah, karena moisturizing juga mintanya harga pokok per unitnya itu per botol, maka harga unit jumlah onsnya dikosongkan dan harga pokok per unit yang sudah dicari tadi dimasukkan ke dalam sini, yaitu sebesar 54.321. 54.321 ini dikalikan dengan 6.375, hasilnya 346.296.375 rupiah. Yang kelima ada skin tone. Skin tone ini jumlah boxnya ada 450. Nah, skin tone ini mintanya harga pokok per unitnya itu per box. Jadi kita tidak perlu mencari jumlah botol dan jumlah onsnya itu berapa. Nah, tadi sudah dicari ketemu harga pokok per unitnya 614,5. Nah, angka ini dikalikan dengan 450, hasilnya ketemu ini. Jumlah dari harga pokok persediaan ini dijumlahkan menjadi 1.809.809.000
809.842.900 rupiah. Seperti itu. Selesai perhitungan KKAC satunya dan formatnya serta jurnal penyesuaian juga gimana, kalian paham atau enggak? Semoga dengan materi yang saya berikan kalian bisa memahami dan kalian bisa mengerjakan uasnya nanti dengan mudah. Amin. Selanjutnya kita mulai ke KKAD satunya. Kalian persiapkan terlebih dahulu soal yang telah diberikan oleh Bapak Arif Himawan selaku dosen kita. Oke, yang pertama KKAD 1 itu ada asuransi kebakaran gedung. Nah, kebakaran gedung itu preminya sebesar 91.357.800 rupiah dengan jangka waktu 2 tahun. Nah, mulai asuransinya pada tanggal 10 Mei 2014. Untuk asuransi kebakaran gedung ini, kita kan perhitungannya kita hitung untuk tahun 2005. Maka tahun 2005 itu penuh dari Januari sampai ke bulan Desember. Karena itu habisnya pada tanggal 10 Mei tahun 2006. Jadi tahun 2005-nya penuh, kita hitungnya penuh. Untuk beban asuransi per bulannya seperti ini. 91 juta nilai preminya ini tadi dibagi dengan jangka waktunya. Jangka waktunya itu 2 kali 12. Maka ketemunya 24 dikalikan dengan bulan pembebanan. Bulan pembebanannya itu tadi 12. Kenapa 12? Kenapa 12? Karena pada tahun 2005 itu terjadi penuh. Oke. Hasilnya ketemu 45.678.900. Nah, kemudian untuk yang kedua ada kebakaran pabrik A dengan nomor polis 5638. Nah, preminya sebesar 196.296.300 dengan jangka waktu 3 tahun, tanggal mulainya 12 Juni 2004. Yang kita cari tahun 2015, maka masih penuh 12. Nah, seperti ini. Nilai preminya dibagi dengan jangka waktunya ini dikalikan 12. Kita hitungnya per bulan ya. Terus dikalikan dengan bulan pembebanan. Bulan pembebanannya 12. Maka ketemunya 56.432.100. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada kebakaran kantor A. Nah, di sini preminya tertulis 255.550.500 dengan jangka waktu 3 tahun, tanggalnya mulai tanggal 28 April 2005. Nah, kita kan disuruh mencarinya tahun 2005 saja. Nah, berarti kita mulai perhitungannya dari bulan Mei. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bulan pembebanannya berarti ada 8. Nah, untuk perhitungan beban asuransinya seperti ini. Nilai preminya dibagi dengan jangka waktu 3 tahun, 3 kali 12, dikalikan dengan bulan pembebanan. Tadi bulan pembebanannya ada 8. Jadi ketemu 56.789.000. Kemudian, yang keempat, ada kebakaran kantor B dengan nomor polis 5918. Nilai preminya seperti ini. Nilai preminya 275.555.556 dengan jangka waktu 3 tahun dan mulainya tanggal 22 Februari tahun 2005. Bulan pembebanannya berarti kita mulai dari Maret karena tahun 2005 mulainya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti bulan pembebanannya ada 10 bulan. Nah,
Untuk mencari beban asuransinya seperti ini. Nilai preminya dibagi jangka waktunya, jangka waktu 3 tahun, dikalikan dengan bulan pembebanannya ada 10. Jadi hasilnya 76.543.210. Selanjutnya ada kebakaran pabrik B dengan nomor polis 5639. Preminya sebesar 248.888.808 dengan jangka waktu 4 tahun, mulainya tanggal 25 Juli tahun 2005. Bulan pembebanannya berarti mulai dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Ingat ya, cuma tahun 2005. Itu yang biasanya orang-orang sering salah itu gara-gara tahunnya kita bulan pembebanannya itu bingung gitu. Beban asuransinya berarti sebagai berikut. Nilai preminya dibagi dengan 4 kali 12, ini 4 tahun dikalikan dengan bulannya 12 bulan, jadi 48 dikalikan dengan 5, hasilnya 25.925,5. Lanjut lagi. Kita mencari asuransi mesin A dengan nomor polisnya 6942. Nah, kita harus cermat, oke? Untuk preminya sebesar 260.741.424 dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal mulainya 24 Mei tahun 2003. Nah, karena jangka waktunya 2 tahun dan tanggal mulainya 24 Mei tahun 2003, maka akan habis pada tanggal 25 Mei 2005. Nah, kita mencari yang 2005 saja. Jadi, yang dihitung berarti sampai Mei aja. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ada 5 ya. Nah, beban asuransinya berarti nilai preminya tadi dibagi dengan jangka waktunya dikalikan dengan bulan pembebanannya. Bulan pembebanannya tadi ada 5. Hasilnya 54.321.130. Selanjutnya ada kendaraan dengan nomor polis 7395. Preminya maju. Preminya ada 130.864.200 dengan jangka waktunya 2 tahun. Tanggalnya mulai tanggal 30 Agustus 2004. Nah, karena mulainya tanggal 30 Agustus 2004, sedangkan kita mencari tanggal untuk tahun 2005, maka yang tahun 2005 ini full kan sampai Desember kan? Januari sampai Desember full, berarti 12 bulan. Bulan pembebanannya berarti ada 12. Nah, cara mencari beban asuransinya, nilai preminya dibagi jangka waktunya 2 tahun, 2 kali 12 dikalikan dengan bulan pembebanan. Bulan pembebanan tadi ada 12, maka hasilnya 65.432.100. Selanjutnya ada mesin B. Mesin B dengan nomor polis 6943. Nah, nilai preminya sebesar 138.271.560. Jangka waktunya 2 tahun, tanggal mulainya 28 Juni tahun 2005. Nah, karena mulainya tanggal 28 Juni tahun 2005, kita ingat terus, selalu ingat yang kita cari cuma tahun 2005. Maka, kita mencarinya dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 6. Nah, beban asuransinya 138.271.560 dibagi dengan 2 tahun 2 kali 12 dikalikan dengan bulan pembebanannya ada 6. Dikali 6 berarti dong. Hasilnya 34.567.890. Angkanya cantik banget. Oke, selanjutnya yang ke berapa nih berarti? 9 ya. Yang ke-9, kesehatan.
asuransi kesehatan dengan nomor polis 8275 dengan nilai preminya sebesar 70,370,340 dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal mulainya 25 Agustus tahun 2005. Nah, bulan pembebanannya berarti mulai dari September, Oktober, November, Desember. 4. Bulan pembebanan ada 4. Maka dicarinya beban asuransi sebagai berikut. Nilai preminya dibagi jangka waktunya ada 1 tahun, 1 kali 12, berarti 12 dong. Dikalikan bulan pembebanannya ada 4. Tadi mulai dari September, Oktober, November, Desember. 4. Hasilnya 23,456,780. Nah, yang terakhir ada asuransi untuk kendaraan truk. Kendaraan truk ini dengan nomor polisnya 7396 dengan premi 311,053,471. Jangka waktunya 3 tahun dan tanggal mulai beroperasinya jangka waktunya 4 tahun dengan tanggal mulai operasinya 30 Desember tahun 2005. Nah, karena kita mencari yang tahun 2005 saja, maka tidak ada beban asuransinya. Beban asuransinya berarti 0. Nah, itu tadi perhitungan dari KKAD 1. Sekarang kita masuk ke dalam formatnya KKAD 1. Formatnya seperti apa sih? Formatnya seperti ini. Panjang banget kan? Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Untuk pertama, perusahaan asuransinya adalah PT Fatullah & Atala. Nomor polis 5798, jenis pertanggungjawaban kebakaran gedung. Jumlah pertanggungannya tadi di soalnya dikosongkan, jadi nggak ada isinya ya. Jangka waktunya tadi dari 10 Mei 2004 sampai 10 Mei 2006. Nah, untuk saldo awal ini, saldo 30 Desember ini ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Untuk yang diketahui, ditulis saldonya di format ini. Dan untuk yang tidak diketahui, maka perlakuannya nilai preminya yang ditulis dan saldonya tidak ditulis. Saldonya dikosongkan. Gitu. Jadi seperti ini ya. Ini dikurangi dengan beban asuransi yang sudah dicari tadi. Hasilnya saldo 31 Desember 2005. Berlaku juga untuk ke bawahnya. Bisa dilihat terlebih dahulu. Untuk kebakaran pabrik A 12 Juni 2004 sampai 12 Juni 2007 saldonya 163.580.250, beban asuransinya 65.432.100 dan saldo akhirnya saldo 31 Desember 2005 ada 98.148.150. Kemudian dengan nomor polis 5268 kebakaran kantor A, jangka waktunya dari 28 April 2005 sampai 28 April 2008 dengan saldo 31 Desembernya kosong, tidak diketahui, tidak ada, maka pembayaran preminya yang dimasukkan senilai 255.550.500 dengan beban asuransi yang sudah dicari tadi 56.789.000, maka saldo akhir 31 Desember 2005-nya pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi, maka hasilnya 198.761.500. Untuk kebakaran kantor B 22 Februari 2005 sampai dengan 22 Februari 2008 dengan pembayaran premi sebesar 275.555.556, beban asuransinya sebesar 76.550.500
43210, maka saldo 31 Desember 2005-nya pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi, maka senilai 199,012,346. Kemudian selanjutnya kebakaran pabrik B dengan 25 Juli 2005 sampai dengan 25 Juli 2009. Saldo 31 Desembernya tidak diketahui, maka pembayaran preminya yang dicatat senilai 248.888.808 dengan beban asuransi 259.925.917,5, maka saldo 31 Desember 2005-nya pembayaran premi dikurangi beban asuransi senilai 222.962.890,50. Kenapa saya menggunakan koma 50? Karena saya menggunakan dua angka di belakang koma. Berlaku juga sampai ke bawahnya, sampai hasilnya diketahui. Saldonya ini dijumlahkan, hasilnya 391.666.655. Pembayaran preminya juga ditotal, hasilnya 1299690.235. Dan beban asuransinya juga dijumlahkan, hasilnya 448.147.027,50. Saldo 31 Desember 2005 juga dijumlah. Karena total beban asuransi yang tercatat yang dicari senilai ini terjadi selisih dengan yang dicatatkan oleh PT Dana Adiwarna, karena PT Dana Adiwarna mencatatkan sebesar Rp499.356.890, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian. Seperti apa jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya seperti ini. Beban asuransi berada di debit dengan senilai 43.209.862,50. Hasil dari 491.356.890 dikurangi 448.147.027,50. Jadi selisihnya ya. Nah, untuk kreditnya ada asuransi dibayar di muka senilai 43.209.862,50. Nah, sudah selesai perhitungan KKAC 1 beserta dengan jurnal penyesuaiannya dan formatnya, dan KKAD 1 beserta jurnal serta dengan formatnya juga. Gimana? Kalian paham atau enggak? Semoga kalian bisa memahami dan kalian bisa mengerjakan UAS-nya nanti dengan mudah. Amin, insyaallah. Nah, semoga nilai kalian nantinya bisa memuaskan dan kalian tidak remedi. Amin. Oh iya, saya mau mengucapkan terima kasih atas semuanya, atas perhatiannya, dan atas tutorial yang sudah diberikan oleh Pak Arif. Dan berkat tutorial itu saya bisa mengerjakan ini, alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur. Saya berdoa semoga pandemi ini segera berakhir juga dan kita bisa kuliah seperti biasa, dan ya kita bisa berkumpul dengan seperti biasanya. Amin. Saya rasa sudah cukup sampai di sini saja. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Bye.